Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah tentang kejadian mengerikan saat menggali kubur. Bayangkan kamu di situasi ini, gali kubur untuk jenayah pemabuk, malah keluar air yang keluar dari tanah. Tanah liang lahat, bukan air biasa. Warnanya merah pekat tapi bukan darah. Air keluar dari tanah, air itu bikin perut mual. Baunya amis seperti bangkai hewan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa? Jangan sampai ketinggalan cerita ini, karena yang akan aku bagikan bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Setelah air pertama surut, kami melanjutkan penggalian. Ketika sudah mencapai kedalaman sekitar 1 lutut, tiba-tiba, astaga, Ujang berteriak laik. Air lagi, namun kali ini berbeda. Air yang muncul bukan air biasa. Warnanya yang merah pekat, seperti darah, tapi bukan darah. Apa itu bau? Karyo menutup hidungnya. Bau dari air itu sangat menyengat, membuat perut mual. Baunya amis seperti bangkai yang sudah lama mati. Kami semua mundur, tidak ada yang berani mendekat. Air merah itu terus mengalir keluar, semakin lama semakin banyak. Pak Sumar, bagaimana ini? Tanya Surtris dengan wajah pucat. Saya sendiri kebingungan. Setelah 19 tahun menjadi penggali kubur, saya belum pernah melihat hal seperti ini. Air merah dengan bau bangkai, ini bukan sesuatu yang biasa. Kita harus memberitahu keluarganya. Akhirnya saya berkata, tempat ini sepertinya tidak cocok untuk kuburan. Darman mengangguk setuju. Iya Pak, sepertinya memang tidak bisa di sini. Saya keluar dari lubang yang sudah kami gali dan berjalan menuju keluarga almarhum yang sedang menunggu di pinggir. Saya menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Tentang air biasa yang sebelumnya keluar, lalu air merah dengan bau bangkai yang muncul sekarang. Wajah mereka tampak terkejut dan ketakutan. Lalu bagaimana Pak Sumar? Tanya salah satu anggota keluarga. Menurut saya, kita perlu mencari tempat lain. Jawab saya, tanah di sini sepertinya tidak cocok. Setelah berdiskusi sebentar, mereka sepakat untuk pindah ke bagian lain kuburan. Saya segera memanggil teman-teman untuk mulai menggali tempat yang baru. Kami pun menuju lubang yang lama. Air merah itu perlahan surut, seolah-olah tidak pernah ada baunya masih terasa. Sepanjang sisa hari itu, kami bekerja dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang aneh dengan kuburan ini, dan kami tidak tahu apa itu. Di sini sepertinya lebih aman Pak Bu, saya berkata sambil menunjuk arah yang lebih tinggi. Tanahnya kering dan sejauh ini tidak pernah ada masalah di sini. Keluarga almarhum mengangguk setuju. Mereka juga sudah ketakutan dengan kejadian sebelumnya. Ayo kita mulai lagi. Saya ajak teman-teman untuk menggali kuburan dari awal. Kali ini kami menggali dengan sangat hati-hati. Setiap sekop tanah yang diangkat, kami periksa dengan seksama. Khawatir jika terjadi hal yang aneh lagi. Gimana Dar? Ada yang aneh? Tanya saya kepala Darman yang sedang menggali di sudut. Sejauh ini aman Pak Sumar, jawabnya. Tanahnya kering. Kami melanjutkan penggalian. 1 meter, 2 meter. Tidak ada tanda-tanda air yang keluar. Kami semua mulai terasa lega. Sepertinya di sini memang aman, kata Ujang, dan yang lain mengangguk setuju. Setelah lubang cukup dalam, kami berhenti sejenak. Saya mengamati lubang yang telah digali kering. Tidak ada air dan tidak ada bau aneh. Saya melaporkan kepada keluarga almarhum dan mereka terlihat lega.
Ya kami semua lega. Kita lanjutkan prosesi pemakamannya, kata saya kepada keluarga. Akhirnya prosesi pemakaman bisa dilanjutkan dengan lancar. Tidak ada lagi kejadian aneh dengan jenazah dimakamkan dengan baik dan doa-doaan pun dibacakan. Setelah semuanya selesai, kami membereskan area kuburan. Saat hendak pulang, saya sempat melirik ke arah lokasi pertama tadi. Meski tampak normal, entah mengapa saya merinding. Besok kita harus periksa lagi tempat itu, kata saya kepada teman-teman. Pastikan tidak ada yang aneh. Mereka setuju. Begitulah akhir dari hari yang penuh kejutan ini. Jadi penggali kubur memang kadang harus menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Tapi itu adalah bagian dari resiko pekerjaan kami. Yang penting kami sudah berusaha yang terbaik untuk almarhum dan keluarganya. Pada malam Jumat itu, udara terasa dingin. Saya dan Ujang berjalan perlahan memasuki area kuburan. Di tangan kami membawa 2 lampu baru beserta peralatan untuk memasangnya. Pak Sumar, kok rasanya malam ini beda ya? Bisik Ujang. Saya mengerti maksudnya. Memang ada sesuatu yang terasa janggal pada malam ini. Kami berjalan menuju pohon beringin besar. Pohon yang konon katanya ada penunggunya. 2 lampu lama yang akan kami ganti berada di sana. Hati-hati, Jang. Saya mengingatkan kita. Hanya mau ganti lampu, jangan sampai mengganggu yang lain. Saat kami tiba di dekat pohon, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun beringin bergoyang. Suaranya membuat bulu kuduk meremang. Assalamualaikum, saya ucapkan pelan permisi. Kami mau ganti lampu. Ujang mulai membuka lampu yang lama. Tangannya agak gemetar. Saya bersiap dengan lampu baru. Tiba-tiba, Pak Sumar, Ujang berteriak kaget. Lampu yang dipegangnya jatuh dan pecah. Ada apa, Jang? Saya bertanya menarik. Itu di atas pohon. Ujang menuju ke atas. Saya mendongak dan astaga, ada sosok tinggi seperti orang yang sedang kayang. Tapi kepalanya menghadap ke depan. Tingginya mungkin lebih dari 4 meter. Sosok yang sering dibicarakan orang-orang itu. Kaki saya pun lemas, tapi saya ingat kami di sini untuk menyelesaikan pekerjaan. Tenang, Jang, saya berkata. Kita lanjutkan saja mengganti lampunya. Dengan tangan gemetar kami melanjutkan penggantian lampu. Sosok di atas pohon itu diam saja, tapi rasanya matanya terus memperhatikan kami. Setelah selesai memasang lampu baru, kami cepat-cepat merapikan peralatan. Kami pun permisi. Kami berjalan cepat keluar dari area kuburan. Begitu sampai di luar, Ujang langsung duduk di antara tanah. Pak Sumar, itu tadi beneran ya? Saya hanya bisa mengangguk. Namanya juga kuburan, Jang. Kadang ada yang begitu. Yang penting kita nggak ganggu. Mereka juga nggak ganggu kita kan? Sejak kejadian itu, saya dan Ujang lebih sering membaca doa bekerja di kuburan pada malam hari. Ya, bekerja di tempat seperti ini memang harus siap menghadapi hal-hal semacam itu. Keesokan harinya, lampu baru itu menyala terang, membuat kuburan menjadi lebih terang. Tapi entah mengapa, pohon beringin itu tetap saja terlihat suram meskipun ada lampu di dekatnya. Pada malam itu saya sedang nyenyak tidur. Tiba-tiba sekitar jam 1 malam, ponsel saya berdering keras. Saya terkejut dan langsung terbangun. Siapa yang menelpon di tengah malam begini? Saya angkat, ternyata ada keluarga yang ingin memakamkan seseorang di kuburan. Ya sudah, saya bilang oke. Bagaimanapun ini sudah menjadi pekerjaan saya. Saya segera menggunakan pakaian, mengambil senter, lalu berjalan ke area kuburan sendirian. Sebenarnya agak seram, tapi saya sudah terbiasa. Sampai di kuburan, saya menyalakan senter gelap sekali.
hanya ada sedikit cahaya bulan saja. Berjalan pelan-pelan mencari lahan yang masih kosong. Saat sedang berjalan, saya mendengar suara aneh seperti bisikan. Saya coba untuk tidak menghiraukannya dan tetap fokus pada pekerjaan. Akhirnya saya menemukan lahan kosong dekat pohon mangga. Sepertinya cocok. Saya mulai mengukur-ngukur dengan langkah kaki. Namun, saat sedang mengukur, tiba-tiba angin kencang bertiup. Rasanya dingin sekali. Saya merasa seperti ada yang memperhatikan dari belakang, tapi saya tidak berani menoleh. Saya dengan cepat-cepat menyelesaikan pengukuran. Sesampainya di jalan, saya berhenti nafas. Saya terengah-engah, jantung berdegup kencang. Saya menoleh ke belakang memastikan pocong itu tidak mengikuti saya. Dengan tangan yang masih gemetar, saya mengeluarkan ponsel dari saku. Saya harus menghubungi teman-teman saya. Saya tidak berani kembali sendirian. Saya menelpon Ujang terlebih dahulu. "Jang, kamu di mana?" "Ke kuburan sekarang, saya butuh bantuan," teriak saya di telepon. Kemudian saya menelpon yang lain, Darman, Karyo, Sutris. Saya meminta mereka semua segera datang ke kuburan. "Ada apa sih, Pak Mar?" tanya Darman kebingungan. "Sudahlah, pokoknya dandang saja, saya jelaskan nanti." "Bawa peralatan gali sekalian," saya berkata. Sambil menunggu mereka, saya duduk di pinggir jalan. Masih takut, tapi saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu saja. Apalagi sudah berjanji kepada keluarga yang ingin memakamkan di sini. Setengah jam kemudian, akhirnya teman-teman saya tiba. Wajah mereka campur aduk antara mengantuk, bingung, dan khawatir. "Kamu kenapa, Mar?" "Ucap sekali," tanya Ujang. Saya menceritakan apa yang saya lihat tadi. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi lihat wajah saya yang masih pucat. Akhirnya mereka mengangguk setuju. "Baiklah, kita gali bersama-sama," kata Karyo, "jangan sampai ada yang sendirian." Akhirnya kami masuk lagi ke kuburan. Kali ini saya tidak sendirian, jadi agak sedikit tenang. Namun tetap saja mata saya tidak bisa berhenti mencari-cari. Takut melihat sesuatu yang aneh. Itulah malam itu kami menggali kuburan bersama-sama. Bahkan sampai pagi. Untung ada teman-teman, kalau sendirian mungkin saya sudah stres. Jadi kami berlima mulai menggali tanah. Suara cangkul beradu dengan tanah terdengar jelas, malah semakin larut. Namun kami tetap bekerja meskipun udara dingin saat tanah sudah tergali hingga sedalam tumit. Tiba-tiba sesuatu membuat kami semua terkejut. Dari arah pohon besar di dekat situ ada sosok putih yang melayang. Kuntilanak. Dia terbang perlahan dengan rambut panjangnya yang berkibar-kibar. "Astagfirullah," Ujang spontan berteriak, tapi segera menutup mulutnya. Saya melihat wajah teman-teman berubah pucat. Namun kami semua berusaha untuk tetap tenang. Saya memberi isyarat kepada mereka untuk terus bekerja, berpura-pura tidak melihat apa-apa. "Jangan dilihat, jangan dilihat," bisik saya kepada mereka. "Kita fokus saja pada pekerjaan." Kami melanjutkan menggali. Meskipun jujur saja tangan kami gemetar. Sesekali saya melirik ke arah pohon. Kuntilanak itu masih ada di sana, melayang-layang di atas pohon. Kadang dia tertawa pelan, membuat bulu kuduk merinding. Karyo yang biasanya paling berani tampak paling ketakutan. Dia menggali tanah sambil terus komat kami membaca doa. "Tenang saja," saya berkata kepada mereka. Tidak mengganggu dia. Dia juga tidak akan mengganggu kita. Namanya juga kuburan, pasti ada penghuninya. Meski takut, kami tetap melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun ini sudah menjadi tugas kami. Lagi pula, besok pagi jenazah harus dikuburkan di sini. Semuanya harus siap. Pada pukul 4.32 pagi, akhirnya kami selesai menggali kubur. Sangat lelah tapi lega karena pekerjaan sudah selesai. Kami merapikan peralatan dan bersiap untuk pulang ke rumah saya untuk beristirahat sambil menunggu jenazah datang.
kami berjalan bersama keluar dari area kuburan, langit masih gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari bulan yang hampir tenggelam. Suasana sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin. Tiba-tiba saat kami hampir sampai di gerbang kuburan, sesuatu membuat kami semua terkejut. Di depan kami muncul sosok tinggi yang sedang kayang. Sosok yang sering dibicarakan orang-orang. Tingginya mungkin lebih dari 4 meter. Badannya melengkung ke belakang, tetapi kepalanya menghadap ke arah kami. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar raungan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Woi!" Darman berteriak dengan keras. Tanpa berpikir panjang, kami semua langsung berlari secepat mungkin, melupakan rasa lelah setelah pekerjaan semalam. Adrenalin membuat kami berlari seperti atlet olimpiade. Sepanjang jalan, kami tidak berani menoleh ke belakang. Takut sosok itu mengejar. Kami terus berlari sampai mencapai jalan raya. Sampainya di rumah saya, kami langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Napas kami tersengah-engah, keringat bercucuran. Saya hanya bisa mengangguk, yang penting kita selamat. Besok kita harus lebih hati-hati jika pekerjaan malam. Meskipun lelah dan masih ketakutan, kami tidak bisa tidur karena terlalu tegang. Akhirnya kami hanya duduk menunggu matahari terbit sambil membaca doa. Itulah malam yang tidak akan pernah kami lupakan. Menjadi tukang gali kubur memang bukan pekerjaan biasa. Kadang kami menghadapi hal-hal yang di luar nalar. Tapi itulah resiko pekerjaan ini. Cerita tamat. Sekian dari cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya.